Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Gimana wabarakatuh. kabarnya hari ini? Sehat? Sehat, Bu. Alhamdulillah Alhamdulillah. sehat. Sehat, Bu. Ada yang sakit atau tidak hadir? Coba kita absen dulu ya. Sakit perut. Di perut, oke. Risman ada? Hadir, Bu. Oke. Dedi, Hadir, hadir. Siska, Septia, Apa? mana Septia nih? Oh, ada Apa ya, dia buruk? ada. Fitriatul Hadir. ada ya? Oke. Hadir, Ibu, hadir. Oke, alhamdulillah. Siapa yang sakit ya? Kayaknya ada yang tidak sakit, ada yang tidak turun nih satu orang. Sakit atau izin tuh ya? Dedi, Bu. Oke, semoga yang sakit segera diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sebelum memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Ibu minta tolong kepada Risman untuk memimpin doa, ya. Seperti biasa, silakan Risman. Siap, Bu. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran ini, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai dengan membaca suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sadaqallahul azim. Doa selesai. Terima kasih Risman. Oke, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, Ibu mau tahu nih keadaan kalian. Kemudian nanti Ibu akan membagikan link ya, link Mentimeter. Silakan dilihat di grup kelas kalian. Ibu mau tahu gimana kabar kalian hari ini, perasaannya gimana ya. Sebentar Ibu share screen-nya. Oke, sudah terlihat ya? Bu. Ya, Bu. Oke, ada yang kurang enak badan, ada yang bersemangat, ada yang apa nih ngantuk gitu ya, macam-macam ya. Oke, sekarang kita tutup dulu ya Mentimeternya. Oke, hari ini kita mau ngapain? Masih ingat nggak hari ini kita mau ngapain? Ya, jadi pada pertemuan yang lalu kan kita sudah membahas satu materi ya di bab pertama itu. Masih ingat? Ada yang masih ingat nggak? Atau sudah lupa nih? Jangan-jangan sudah lupa lagi. Lupa, Bu. Kenapa bisa lupa? Nggak belajar, Kak Erli? Ya, Bu, begadang, Bu. Oh, begadang ya. Dikurangin begadangnya Erli ya. Kurang baik untuk kesehatan. Oke, jadi kan pertemuan yang lalu kita membahas nih pengertian penyakit sosial. Apa tuh penyakit sosial? Ada yang masih ingat? Mungkin? Ya, jadi bulas kembali ya sebelum kita melangkah ke materi selanjutnya ya. Penyakit sosial itu apa? Ya, kemarin kita sudah Perkelahian, Bu. ya, Risman. Perkelahian anak sekolah, Bu. Kelainan boleh, kelainan atau perilaku menyimpang juga boleh yang dilakukan oleh anak-anak pelajar ya. Kita terkhusus ini anak pelajar. Oke, seperti itu. Kalian pernah nggak sih lihat orang atau anak sekolah, entah itu SMP, mungkin SMA atau anak kuliahan mungkin yang berkelahi atau tawuran, pernah lihat nggak? Sering, Bu. Sering, Bu. Oh, sering. Lihat di mana biasanya? Di dunia nyata, Bu. Oh, dunia nyata. Oh, ngeri juga ya kalau ada di dunia nyata.
Ya, tetapi memang seperti itu ya. Di berita pun kita lihat banyak sekali kejadian-kejadian yang kurang mengenakan di kalangan pelajar ya. Jadi hari ini kita akan membahas tentang tiga nih. Ada perkelahian pelajar, kemudian minuman keras, dan juga narkoba. Seperti itu ya. Coba Ibu share screen ya, bisa nggak nih? Kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Oke, tapi wajah Ibu nggak kelihatan ya? Iya, Nggak Bu. apa-apa. Nah, wajah Ibu ini tidak kelihatan. Oke, kita beralih ke kamera yang satunya. Ya, suara Ibu terjelas? Terdengar jelas? Jelas, Bu. Oke, coba dilihat tujuan pembelajaran kita hari ini. Apa itu yang pertama? Siswa Ya, mampu mengurai macam-macam penyakit sosial, macam-macam Bu. penyakit sosial. Kemudian yang kedua apa? Mampu mengetahui Mampu Ya, mengetahui faktor penyebab mengetahui penyakit faktor sosial, Bu. penyebabnya. Benar. Oke, kita lanjut. Nah, ada yang tahu apa nih yang sudah Ibu sebutkan tadi? Tiga penyakit sosial yang akan kita bahas hari ini. Apa tadi yang pertama? Narkoba, Bu. Oke, yang kedua? Keras, Tawuran, perkelahian, Bu. Tawuran. Yang ketiga? Minuman 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 keras, keras, Bu. Bu. Oke, nah perhatikan gambarnya seperti itu. Oke, yang pertama kita bahas perkelahian pelajar atau tawuran dulu ya. Nah, namanya aja perkelahian pelajar berarti di pelakunya ini adalah lingkungan Siswa. siswa atau pelajar seperti itu ya. Nah, apa sih perkelahian pelajar itu? Nah, ternyata perkelahian pelajar adalah bentuk tindakan kekerasan atau agresi oleh suatu kelompok pelajar dengan pelajar yang lain, ya, dengan usaha atau dengan tujuan untuk menyingkirkan atau menghancurkan pihak lawannya seperti itu. Jadi ada satu atau dua orang pelajar berkelahi dengan pelajar yang lain, baik itu dalam satu sekolah maupun antar sekolah seperti itu. Bisa dipahami ya? Bisa, Bu. Oke, kita lanjut. Nah, apa sih faktor penyebabnya? Nah, yang pertama, masalah sosial ekonomi. Ternyata perbedaan status sosial itu sangat mempengaruhi. Ada yang, mohon maaf, kurang kurang dalam kesehariannya, ada yang mungkin berkecukupan, dan adanya ketimpangan inilah yang mungkin membuat rasa iri seperti itu, gitu ya. Kemudian yang kedua, apa? Pengelolaan emosi. Jadi siswa atau pelajar itu kurang mampu mengelola emosinya atau kemarahannya. Kemudian mungkin tidak punya wadah atau tempat untuk mencurahkan hatinya seperti itu ya. Kemudian apa yang ketiga? Lingkungan keluarga. Nah, lingkungan keluarga ternyata juga sangat berpengaruh nih. Keluarga itu maksudnya gini, kan kita lahir pasti dari keluarga gitu ya. Kita mendapatkan pengajaran pertama, ya madrasah pertama kita di keluarga. Kalau keluarga aja kurang harmonis, sering mendapat kekerasan dari keluarga, maka otomatis itu akan berpengaruh pada mental anak seperti itu. Ya, kemudian yang keempat, media sosial. Nah, media sosial ini sekarang kita, kalau bukan kita yang membatasi, kita akan apa ya istilahnya, mudah terpengaruh oleh media sosial. Kenapa? Facebook, kemudian Instagram, YouTube, TikTok, apalagi yang sangat mudah kita akses. Nah, di situ kan banyak berita-berita tentang perkelahian pelajar atau tawuran antara sekolah ini dengan sekolah ini, seperti itu. Nah, kalau kita tidak mampu menyaring atau tidak mampu mengambil hikmah dari suatu kejadian, ya maka itu akan terdoktrin juga. Oh, bisa jadi nanti dinormalisasikan. Nah, jangan sampai seperti itu ya. Oke. Kemudian yang kedua, pembahasan yang kedua tentang minuman keras. Ya. Ahwani, minuman keras itu apa Ahwani? Minuman yang haram, Bu. Atau Haram, minuman yang benar. beralkohol. Ya, alkohol. Ya, kalau dalam istilah Arab, bahasa Arab itu disebut khamar. Khamar Es itu batu, adalah Bu. apa? Jenis minuman yang memabukkan dan menghilangkan kesadaran seseorang, ya, merusak akal sehatnya, kemudian menjadi sumber penyakit dan merusak
akhlak seperti itu ya. Nah, bagaimana pandangan Islam terhadap khamar? Ya, di sini ada 3 dalil dari Quran surah Al-Baqarah ayat 219. Ya, Allah menyatakan, mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi, katakanlah pada keduanya terdapat dosa besar, ya, seperti itu. Dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosanya keduanya lebih besar daripada manfaatnya. Kemudian di Quran surah Al-Maidah ayat 90 sampai 91, ya, Allah berfirman nih, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, judi, berhala dan anak panah untuk mengundi adalah najis atau kotor, ya, saking kejinya perbuatan ini, seperti itu ya. Dan itu termasuk perbuatan setan, maka jauhilah perbuatan tersebut. Ya, kemudian dari Abu Hurairah, ya, Nabi bersabda, bentar ini kenapa layarnya sedikit aja ya. Ya, jadi setiap yang memabukkan adalah haram. Itu isi hadis dari Abu Hurairah, ya. Kemudian kita lanjut ke narkoba. Nah, narkoba ini kalau di dalam Al-Qur'an sebenarnya tidak ada istilah spesifik yang menyebutkan oh narkoba itu haram, tidak. Cuma Al-Quran itu mengkiaskan, artinya disamakan hukumnya dengan khamar, karena khamar tadi adalah sesuatu yang memabukkan. Dan narkoba itu zat-zatnya juga membuat ketergantungan atau memabukkan dan merugikan. Seperti makanya dikiaskan keharamannya dengan khamar, seperti itu ya. Nah, narkoba ini terdiri dari 3 kata sebenarnya. Narnya itu narkotika, konya itu psikotropika, dan banyak itu dari obat-obatan atau zat adiktif ya. Oke, kita bahas satu-satu. Narkotika, coba siapa nih ya yang bisa baca nih ya? Fitriatul bisa baca enggak? Bisa, Bu. Oke, silakan Fitriatul yang cantik, rupawan, sangat cantik hari ini. Narkotika silakan. zat obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman yang menyebabkan penurunan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi atau menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Psikotropika, zat obat alami sintetis, bukan narkotika, yang berkhasiat untuk mengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Zat adiktif adalah obat serta bahan-bahan aktif yang jika dikonsumsi oleh manusia dapat menyebabkan kerja biologi serta menimbulkan ketergantungan atau adiksi yang sulit dihentikan dan berefek ingin menggunakan terus-menerus, Bu. Oke, terima kasih Fitriatul, Masya Allah. Ya, jadi narkoba itu dari 3 kata tadi kan, narkotika itu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, ya. Kemudian dia sebenarnya fungsinya itu untuk mengurangi atau menghilangkan rasa sakit, seperti itu ya. Kemudian psikotropika, zat atau obat alamiah ataupun sintesis, ya, seperti itu yang dia menyebabkan penurunan perilaku di saraf pusat gitu ya. Kemudian zat adiktif itu adalah obat-obatan yang mempunyai bahan aktif ya, kalau dikonsumsi akan menyebabkan kurangnya kerja biologis kita, seperti itu ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan enggak? Awas nih kalau ada yang nanya ya. Ada yang nanya enggak? Kalau enggak ada yang nanya, Ibu yang nanya nih. Ya, Ibu tanya. Ya, silakan Dedi. Jadi sebenarnya nggak boleh ya Bu kita pakai zat-zat atau narkoba yang lain di dalam sekolah. Kalau di luar sekolah boleh. Lo enggak boleh tuh. Ya, Dedi, pertanyaannya bagus. Kalau di sekolah kan memang kita punya aturan ya, kita punya aturan di sekolah. Tadi pertanyaannya Dedi, kalau di sekolah tidak boleh, kalau di luar boleh nggak? Ya tetap nggak boleh. Ini bukan masalah aturan ya, Dedi ya. Ini masalah pertama syariat ya, hukum yang ada di dalam Al-Quran atau di agama kita, seperti itu ya. Jadi sesuatu yang tidak dibolehkan atau diharamkan ya jangan kita dekati, apalagi di
kerjakan seperti itu. Mau di sekolah, mau di luar, ya itu sama aja. Ya, intinya perbuatan-perbuatan ini tadi kita harus hindari. Karena apa? Allah itu kalau menyuruh kita menghindari sesuatu pasti ada penyebabnya, pasti ada alasannya. Nah, tadi narkoba, ya kan? Ternyata narkoba itu sangat besar pengaruhnya untuk diri kita. Baik untuk otak kita, kemudian badan kita. Kalau orang pakai narkoba biasanya sehat nggak sih? Enggak, Bu, Ayo. enggak sehat. Ada Nah, juga yang sehat dia, Bu. ya, bahkan bisa menyebabkan kematian loh. Jadi mau mati muda kan? Nah, kan pertanyaannya gitu ya, enggak ya? Ya, jadi sebisa mungkin kita menjaga badan kita nih yang sudah dititipkan Allah, yang sudah diberikan sedemikian rupa sempurnanya dibandingkan makhluk yang lain. Jadi kita harus bersyukur merawat diri kita seperti itu ya. Jadi bagus pertanyaannya. Ada yang lain? Makasih, Bu. Saya, Bu. Ya, silakan, Ahwani. Ada juga sebagian orang ini, Bu, yang bilang kalau alkohol itu cuma sekedar buat obat 1 gelas, bisa saja dicoba bilangnya, Bu. Oh, obat ya. Obat Iya, apa sih? kalau Ibu baru dengar. Obat apa, Ahwani biasanya? obat sakit gigi bilang orang, Bu. Oh, gitu ya. Jadi apa gunanya dokter gigi kalau gitu? Nah, kan pertanyaannya seperti itu. Jadi itu sebenarnya alasan aja biasanya ya. Namanya orang sakit gigi ya obatnya berarti harus menggunakan obat sakit gigi, ya kan? Sama Iya, misalkan Bu. kamu ini ke sekolah misalkan hari Senin itu harusnya pakai baju apa? Kalau anak SMA baju apa hari Senin? Putih Nah, abu, Bu. Abu, Bu. putih abu-abu ya kan, masa mau Ya. pakai baju putih merah kan gak nyambung, itu kan pakaiannya anak SD seperti itu ya. Jadi ada apa namanya, ibaratkan obat khusus untuk menyembuhkan sakit gigi. Jadi nggak ada yang namanya alkohol untuk menyembuhkan sakit gigi, nggak ada ya, seperti itu. Ya, Jadi tetap yang namanya haram ya tetap haram. haram, Bu. Mau setetes aja, kopi lah ibaratkan. Kopi itu kalau kita taruh di gelas, kemudian ada tumpah sedikit di meja misalkan, itu dinamakan kopi atau air putih Tetap kopi, tumpahannya. Bu. Nah, tetap Kopi. kopi. Iya, sama lah kayak narkoba, sorry, alkohol gitu ya. Alkohol itu mau dia segelas kecil, mau dia cuma 1 mili, misalkan dia tetap namanya minuman keras atau alkohol. Jadi tetap haram seperti itu ya. Bisa dipahami ya? Bisa, Bu. Oke, terima kasih. Ada lagi yang mau nanya? Mana tahu masih ada yang bingung nih. Silakan, yang cewek-cewek. Nanya kayak yang cewek-cewek nih. Cukup, Bu. Ya, cukup ya. Ya, Di Erli Bu. kayaknya, Sebentar lagi kita istirahat, Bu. oh iya, ini kayaknya Ibu ada lihat yang lain dari Erli ini, kayaknya lipstiknya baru ya Erli ya? Ya Kak Erli? Bu, benar, Bu. Oh, pantas lah agak beda dari pertemuan sebelumnya, nggak apa-apa ya. Yang penting tidak terlalu mencolok, ya kan? Kita kan punya aturan seperti itu ya Erli ya. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, Ibu akan bagi kelompok, silakan dilihat kelompoknya di layar nih. Ya, Siska, Risman, Erlisa, dan Ridwan di kelompok 1. Kemudian Ansor, Septia, Erli, dan Nikmatul kelompok 2. Fitriatul, Ahwani, Tasbih, Ridwan di kelompok 3. Dan Rufian, Dedi, Nurlaila, Kurniawan di kelompok 4. Kita mau ngapain? Ayo. Nah, perhatikan LKPD-nya. Jadi, kelompok-kelompok ini akan membuat poster. Biasa kan kalian buat di poster di Canva ya, sudah biasa kan ya bikin poster di Canva, cari template-nya banyak, Iya, Bu. Sudah biasa, tinggal Bu. kalian masukkan kata-katanya seperti itu ya. Nah, kita sepakati dulu poster ini kan isinya ada jadwal ya. Nah, jadi kalian kan nanti bikin posternya itu tentang kampanye anti kekerasan ya, kampanye anti minuman keras dan anti narkoba, tapi dijadikan dalam satu lembar aja, jangan dipisah-pisah ya. Namanya poster kampanye harus satu lembar aja. Jadi jangan dipisah-pisah sheetnya atau lembarannya seperti itu ya. Nah, isinya itu tadi terserah sekreatif kalian gimana mau mendesainnya, mau dikasih gambar apa segala macam, kayak
materi Ibu tadi ini mungkin dikasih gambar obat-obatan ya, nggak apa-apa, silakan ya. Atau mau dikasih animasi yang bergerak-bergerak ya, silakan. Itu apa namanya? Tergantung kalian maunya seperti apa. Intinya mencakup materi kita tadi itu. Jadi kalian mengkampanyekan kenapa sih pelajar tidak boleh berbuat kekerasan, kemudian tidak boleh mencoba minuman keras dan juga narkoba seperti itu ya. Jadwalnya kita tentukan dulu deh. Ini kan nanti kalian mau kampanyekan, namanya kampanye berarti harus disampaikan ya, minimal sampaikan di dalam kelas. Kalau misalkan juga nanti bisa di luar kelas mungkin ya ada waktu mungkin hari Jumat kah atau ya hari Jumat setelah senam. Nah, bisa tuh ada waktu beberapa menit istirahat kan bisa dipergunakan seperti itu. Kita maunya jadwalnya kapan deh? Ini kan tanggal berapa ya hari ini ya? 27 ya, 27 Agustus. 8 28 Bu. Bu. 28 Bu. 28 Bu hari ini. Oh, sorry 28. Aduh, Ibu tidak bisa move on dari tanggal 27. Ya, silakan. Maunya jam jadwalnya kapan nih? Tanggal berapa? Hari September Jumat kah? aja Bu, hari Jumat. Jumat. Ya, boleh. Jadi ada 2 hari waktunya kan. Nanti Ibu sampaikan ke kesiswaan dan kurikulum untuk kita mengatur jadwal kalau memang kita mau kampanyekan di sekolah seperti itu ya. Bu, kalau Ya, posternya dimasukkan foto calon wakil bupati boleh kah atau sama bupatinya? ya nggak boleh. Gimana Ansor? Nanti kamu dikira tim sesnya Ansor. Oh iya Bu. Boleh. Ansor mau Kalau kampanye lagi itu, Bu. Parah Masih anak-anak Bu. nanti Ibu yang kena Ansor, nanti Ibu yang Mumpung kena ada siapa? momennya Bu, siapa tahu bisa Mapelnya, cair kan? nanti. Gitu ya. Jadi masukkan gambar kalian aja nggak apa-apa. Gambar foto kalian. Oh ini kelompok 1 ada segini, nggak apa-apa. Baik Bu. Panjang aja muka kalian di situ nggak masalah. Yang penting tidak terlalu besar dan tidak menutupi inti materi yang kalian mau sampaikan di LKPD-nya atau di posternya seperti itu ya. Jadi kita sepakatnya di Jumat berarti ya. Tanggal berapa tuh? Jumat 30 berarti ya. Oke, berarti nanti di posternya ditulis tuh tanggal 30 ya. Nah, setelah posternya jadi, diapain? Ya, diupload dulu di sosial media. Kan kalian ada 4 orang nih dalam satu kelompok. Misalkan Siska, Risman, Erlisa, dan Ridwan. Pilih salah satu siapa yang mau upload. Terserah mau di IG kah, mau di TikTok, mau di Facebook, terserah. Yang penting kalian upload dan screenshot buktinya. Oh, ini saya sudah mengupload di ini Bu di TikTok misalkan. Kalau di TikTok kan bisa dikasih animasi suara ya, audio gitu kan. Nah, boleh. Terserah nanti mau uploadnya di sosial media yang mana. Nah, kalau sudah diupload, dikirim juga ke email Ibu. Kelihatan nggak emailnya Ibu? Nah, oke. Jadi dikirim ke sini Kelihatan, ya. Bu. Silakan dicatat rahmayanti57@guru.sma.belajar.id ya. Karena kita kalau menggunakan email belajar ID belajar ini banyak manfaatnya dan RAM atau penyimpanannya juga banyak. Jadi mau kalian ngirim 100 poster pun it's okay, nggak masalah gitu ya. Oke, bisa dipahami ya sampai sini? Bisa Bu. Oke, ada pertanyaan? Mungkin masih bingung tugasnya? Bu, sudah paham Bu. Paham ya? Alhamdulillah, luar biasa Septia nih, selalu semangat ya Septia ya. Oke, siapa nih yang mau kasih kesimpulan ya? Nah, bingung sudah si gambar siapa nih? Mirip siapa gambarnya nih ya? Mirip Ansor kali ya? Mirip saya kayaknya Bu. Iya, Mirip coba ke Risman, Bu. Ansor. Nah, karena mirip Ansor, coba Ansor bisa nggak ngasih kesimpulan materi kita hari ini? Kesimpulannya yang saya pahami intinya narkotika dan narkoba tidak dibolehkan dalam keadaan apapun dan kapanpun Bu. Alhamdulillah, luar biasa pemahamannya Ansor nih ya. Oke, jadi narkoba, minuman keras, tawuran atau perkelahian pelajar itu harus dihindari. Kenapa? Tidak ada manfaatnya untuk kita, malah yang akan datang apa? Kemudorotan atau keburukan ya. Kita dicap buruk oleh orang lain, kemudian kita tidak disenangi oleh orang lain, ya. Bahkan mungkin bisa menyusahkan keluarga dan teman-temannya ya. Jadi banyak orang yang rugi akan perilaku kita, orang-orang sekitar kita seperti itu ya. Oke, nah jadi kalian kan sudah paham nih materi yang tadi sudah Ibu sampaikan. Nah, pertemuan selanjutnya
kita akan membahas tentang apa? Tadi kan sudah nih macam-macamnya kan, macam-macam penyakit sosial yang kita bahas kan ada 3, ya kan? Nah, berarti minggu depan atau pertemuan berikutnya kita membahas apa? Ada yang tahu nggak kira-kira? Kita mau bahas apa? Kan sudah tahu nih, oh narkoba seperti ini ya. Kira-kira kalau sudah tahu pemahamannya tentang narkoba, apa lagi yang kita mau bahas nih tentang narkoba misalkan? Jenis-jenisnya, Bu. Jenisnya tadi kan sudah ada narkotika, psikotropika. Oke, jadi pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang cara menghindari, ya kan? Bagaimana sikap kalian seorang pelajar supaya bisa menghindari itu ada caranya. Ya, nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Oke, sampai sini dulu ya. Oke, nanti sambil Ibu cek poster kalian ya, jangan lupa screenshot, kemudian screenshot yang sudah kalian upload ya, kemudian kirim ke WA gitu. Jadi kirim ke WA Ibu, nanti Ibu cek di sosial media kalian. Makanya jangan di privat, kadang kan suka privat ya, suka kelihatan cuma tangannya aja. Ini foto siapa? Ibu bilang namanya pun nggak jelas. Nama-nama Korea ya, teman-teman sekarang lagi booming-boomingnya Korea, namanya siapa di situ? Yuna misalkan, nah, siapa Yuna itu? Ya, jadi kasih tahu Bu, ini saya dari kelompok ini sudah mengupload. Nah, jadi Ibu enak ngeceknya gitu. Ya, nggak menerka-nerka Ibu ini akunnya siapa kok kayak misterius seperti itu. Bisa dipahami ya? Bisa, Bu. Oke. Terima kasih. Kalian ada kesusahan nggak dari materi yang hari ini Ibu sampaikan? Atau kok kayaknya susah gitu? Ada nggak sih kesulitan? Atau mungkin enak-enak aja, enjoy aja? Alhamdulillah enjoy, Bu. Ibu Alhamdulillah, Bu. nyampaikannya enak. Enak, Bu. Bisa Sudah dipahami. dipahami. Jadi Ibu minta tolong sekali ya dijaga perilaku kalian, jangan sampai menyentuh penyakit-penyakit yang tadi sudah kita bahas gitu. Apalagi kalian kan tingkat anak SMA. Anak SMA itu kan apa? Lagi mencarinya jati diri kalian, kemudian rasa ingin tahu kalian, rasa ikut-ikutan. Nah, itu kan sering sekali, ya kan? Temennya ke WC juga ikut aja ke WC, padahal cuma nungguin depan pintu, ya kan? Ya, Dedi? Iya, Bu. Kelas di saya Gitu. Ya, makin Bu. kurang sudah, Bu. Bu istirahat Ya. sudah kelas Bu. 11, Bu. Oh iya, oke, sudah istirahat ya, silakan. Tadi siapa yang pimpin doa Risman tadi ya? Nah, kita gantilah pemimpin doa di penutup, kita baca kafaratul majelis saja. Dedi boleh minta tolong Dedi dipimpin temannya, silakan. Ya, Bu. Silakan pimpin doa Dedi. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, terima kasih Dedi. Oke, itu aja pertemuan kita hari ini. Setelah ini silakan istirahat ya, yang belum makan silakan makan. Dan tadi mungkin ada yang perutnya keloncongan, Ibu mohon maaf kalau lewat-lewat dikit ya. Oke, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Iya, Makasih, Bu. sama-sama. Silakan istirahat ya. Oke. Bu.